Halo, selamat datang kembali di Ruang Cerita. Kali ini, Ruang Cerita akan membawakan sebuah cerita karya Presti Fadila dengan judul Mengapa Aku Harus Mengenal Tuhan. Bagaimana cerita selengkapnya? So, jangan kemana-mana. Sebuah kata tak asing selalu terngiang di kedua telinga ini. Persis di saat kaki berjalan, mata melihat, mulut bicara, hidung bernafas, hingga jantung ini berdetak. Masih mengharapkan keyakinan itu akan hadir, mendekap setiap aliran darah dengan kehangatannya. Bukan karena cinta pada makhluk ciptaannya, namun lebih daripada itu. Melihat bintang dan mulai paham arti setiap detik yang telah terlewatkan. Tersesat ke jalan yang kelam mungkin sedikit menyadarkan betapa ruginya dan bodohnya jiwa ini. Tak perlu sebuah penyesalan, tetapi butuh sebuah tindakan. Ya, tindakan yang membawa jiwa ini lebih dekat dengannya. Sebuah alasan yang tak dimiliki kebanyakan orang melekat dalam diriku. Beku. Berjalan menembus angin malam membuatku paham. Aku tak mempunyai apa yang dimiliki setiap orang. Ada seonggok keyakinan yang membuat mereka bertahan. Dialah Tuhan. Aku, Choi Sung Min, laki-laki berusia 25 tahun yang berbeda dari orang kebanyakan. Tinggal di Cina membuatku tak mengenal apa yang disebut Tuhan. Tuhan, apa yang membuat mereka meyakini bahwa Tuhan itu ada? Entahlah. Mas, panggil seseorang dari belakang dan menepuk bahuku. Apakah Mas ingin mendonasikan barang maupun sedikit uang untuk anak yatim di yayasan kami? Kami dari Yayasan Islam Sejahtera mempunyai beberapa anak yatim yang harus kami bantu. Aku mengambil uang paling kecil yang ada di dompetku, selembar uang Rp50.000. Bagaimana dia tidak bekerja ingin mendapatkan uang yang berjumlah besar, pikirku. Terima kasih Mas, semoga Tuhan memberkahi rezeki Mas, kata laki-laki tua itu. Jantungku seakan terhenti sejenak mendengarkan perkataan laki-laki sekitar setengah abad itu. Seperti mendengar sebuah kata tak asing yang meluncur tajam ke telinga ini. Tuhan, aku baru saja mendengar kata itu. Sebuah kata yang belum aku ketahui maknanya. Sambil berpikir, kaki ini melangkah menuju apartemen seorang wanita yang telah lama menghiasi hidupku. Ia telah menemaniku selama 4 tahun dengan kesetiaannya. Adalah Arini, gadis Indonesia yang selalu menemaniku bekerja hingga aku sukses seperti sekarang. Menikahinya adalah salah satu impian yang masih selalu aku harapkan untuk segera datang. Membayangkan itu membuatku tak sadar bahwa aku telah sampai di depan pintu apartemennya, kamar nomor 115. Halo sayang, sapa dia sambil mencium pipiku. Hei, sedang apa kamu? Tanyaku sambil membaringkan badan ini ke sofa merah dekat TV. Kenapa kamu lama sekali? Tanya dia. Aku sedang menonton TV. Maaf, aku tadi bertemu dengan seorang pria yang meminta uang padaku. Dia mengatakan untuk membantu anak yatim. Terus kamu kasih berapa? Tanya Arini. Banyak penipuan di Jakarta ini. Kalau kamu ketemu lagi tidak usah dikasih, sambung Arini. Kita mendapat uang susah, tapi mereka hanya meminta saja. Memangnya uang itu daun? Sudahlah, tak usah difikirkan, kataku tenang. Baiklah, kata Arini. Oh iya, katanya kamu mau mengajak aku ke mall. Bajuku sudah jelek. Aku malu jika bertemu denganmu menggunakan baju seperti ini, kata Arini sambil cemberut. Kami pergi ke mall dengan mobil Arini. Entahlah, kali ini tak tertarik membawa mobil merahku keluar dari tempatnya. Aku memilih berjalan kaki menuju apartemen Arini di seberang apartemenku. Bahkan kapan terakhir kali aku berjalan kaki, aku sudah lupa.
Setahun, 2 tahun, ataukah 3 tahun. Aku selalu menggunakan mobil setiap kali jalan keluar. Aku tak mau berkumpul dengan pejalan kaki yang sangat dekil dan kotor. Aku tak ingin penyakit mereka berpindah ke badanku. Sungguh menjijikan. Itulah alasanku. Sayang, aku ingin baju ini, kata Arini sambil menunjuk dress merah berharga 15 juta. Baiklah, kamu ambil saja, kataku dengan tersenyum. Memutar badan dan mataku terarah pada toko penutup kepala wanita di seberang toko ini. Toko itu terlihat ramai dengan diskon 25% yang ditawarkannya. Semua wanita berebut sebuah penutup kepala dengan berdesakan. Aku memandanginya dan berpikir, kenapa ia harus berebutan seperti itu? Di situ juga tampak seorang ibu-ibu yang rela jatuh dan ditolong seorang wanita menggunakan kerudung biru yang hampir menutupi separuh tubuhnya. Aku melihat ke arah dua orang itu. Sungguh, aku tak mengerti apa yang mereka perebutkan. Hanya sebuah kain yang justru akan menutupi kecantikan mereka. Arini, kenapa kau tak membeli penutup kepala seperti wanita-wanita itu? Tanyaku sambil mengarahkan pandangan ke toko sebelah. Buat apa aku harus berdesakan seperti itu? Katanya dengan cuek. Aku tak membutuhkan barang seperti itu. Tambahnya, ayo kita pulang. Aku sudah puas belanja hari ini, sambil menggandeng tanganku. Pagi ini aku akan bekerja ke kantor. Semua seperti biasa dan tak ada yang berbeda. Mobil, jas, tas, sepatu yang setiap hari aku gunakan untuk bertahan hidup di Indonesia. Hingga saat aku menyetir, terlihat sebuah yayasan yang tadi malam meminta uang kepadaku. Aku semakin penasaran. Kuputuskan untuk datang dan bertanya-tanya tentang yayasan itu. Dari luar, terlihat seorang wanita yang tak asing bagiku. Aku seperti pernah melihatnya. Ya, aku ingat sekarang. Ia adalah wanita dengan penutup kepala yang menolong seorang ibu-ibu di mall tadi malam. Assalamualaikum, salam dari wanita itu, sambil mendekat ke arahku. Maaf, apakah ada yang bisa saya bantu? Tanya wanita itu dengan lembut membuyarkan lamunanku. Saya hanya ingin membuktikan bahwa ini adalah yayasan yang benar. Kemarin saya memberikan uang di sini dan saya pikir ini adalah penipuan, jelasku. Begini Pak, ini adalah Yayasan Islam Sejahtera yang sudah berdiri selama 13 tahun. Tugas kami di sini adalah membantu anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tua mereka dan mereka tidak ada saudara lagi. Tambah wanita itu dengan santun. Di sini kami tidak meminta secara paksa, namun kami membutuhkan bantuan tersebut dengan keikhlasan Bapak. Kami juga bukan lembaga penipuan. Niat kami di sini untuk membantu anak-anak yang mungkin dapat dikatakan kurang beruntung. Aku terkagum dengan wanita itu. Aku baru mengenalnya namun terasa berbeda. Wanita itu sangat berbeda dengan Arini. Entah apa yang salah denganku, tetapi aku merasa sangat tenang mendengarkan lantunan katanya. Wanita itu juga tampak anggun dengan penutup kepala biru muda yang menutup separuh tubuhnya. Maaf jika saya sudah salah mengira. Apa saya boleh tahu nama Anda dan meminta kontak yang bisa dihubungi? Tanyaku penasaran sambil mengajak berjabat tangan. Oh iya, tampaknya kita tak sadar sudah mengobrol terlalu banyak. Nama saya Anissa. Maaf, kita bukan muhrim, kata wanita itu sambil tersenyum dan merapatkan tangannya di depan dadanya sambil menunduk. Kalau begitu, bolehkah saya datang ke sini dan menyumbang sedikit uang saya? Tanyaku. Tentu, kami akan selalu berterima kasih dengan bantuan yang selalu Anda berikan, jawab Anissa. Tanpa aku sadari, hati ini selalu berkata bahwa aku harus datang ke tempat itu. Apakah ini karena gadis itu? Aku tak tahu. Tapi kakiku akan selalu bergerak ke arah panti dekat Mall Megah yang sangat kontras untuk dipandang. Hingga sebuah ketika, aku mengajak
Anissa untuk sekedar minum teh di mall dekat panti itu. Kami bercanda selayaknya sahabat. Tak aku sangka kita dapat akrab seperti ini. Aku tak pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Aku hanya mengenal Arini sebagai kekasihku. Tetapi sekarang aku semakin jauh dengannya. Bukan aku bermaksud untuk meninggalkan Arini, namun Anissa membuatku nyaman. Aku merasakan perbedaan antara Arini dan Anissa. Sama-sama gadis Indonesia, namun memiliki keyakinan yang berbeda dengan agama yang sama. Apakah hari ini Anda tidak ada acara? Tanya Anissa memulai pembicaraan. Saya sudah selesai bekerja. Jawabku cepat. Apakah Anda sedang sibuk sekarang? Bukan begitu, tetapi saya tidak enak jika kita hanya jalan berdua, kata Anissa agak sungkan. Memangnya kenapa? Tanyaku tak mengerti. Sebenarnya ada banyak pertanyaan di dalam benakku. Apa yang ingin Anda tanyakan? Kata Anissa penasaran sambil melihat ke arahku. Apa Anda mempunyai Tuhan? Tanyaku mengagetkan. Tentu saja, jawab Anissa tegas. Aku telah hidup karena Tuhanku yaitu Allah. Aku masih bisa melihat dunia ini karena Dia. Saat nanti aku harus pergi, aku berharap aku sudah semakin dekat dengannya. Kenapa Anda bertanya seperti itu? Sampai sekarang, aku tak tahu di mana dan siapa itu Tuhan, kataku dengan mengambil cangkir teh di hadapanku. Tuhan akan selalu ada dalam hati Anda, jawab Anissa menenangkan. Kalau begitu, bisakah Anda mengenalkanku dengan Tuhanmu? Kataku kepada Anissa. Anissa tampak bingung. Ia tak bicara sepatah kata apapun selain senyum manis di hadapanku. Tak tahu mengapa tetapi aku ingin mengenal Tuhan. Apakah ada yang salah dengan ucapanku tadi? Sebenarnya, saya bukan orang yang baik seperti yang Anda bayangkan. Saya bukanlah wanita yang taat pada agama, tetapi saya berusaha untuk merubah sikap itu. Saya telah disadarkan saat saya koma 1 tahun yang lalu. Saat itu saya tak memakai jilbab dan selalu mabuk setiap malam bersama teman-teman saya. Saat koma, saya melihat tempat yang gelap dan ada cahaya terang yang menghampiri tubuh saya. Tak ada seorang pun yang berada di samping saya. Saya diperlihatkan 2 tempat yang sangat berbeda. Saya merasa itu adalah surga dan neraka. Saya mengharapkan untuk masuk ke tempat yang sangat indah itu. Namun ada penjaga yang tak mengizinkan saya masuk dan mendorong saya untuk jatuh ke tempat yang sangat mengerikan. Air mata Anissa mulai menetes. Saat itu saya merasa takut dan saya memiliki satu permintaan, yaitu kembalikan saya ke dunia dan saya berjanji untuk menjadi manusia yang lebih baik. Cerita Anissa yang membuatku terpaku. Saya tak paham, jawabku dengan menyodorkan kotak tisu di hadapan Anissa. Saya tahu ini tidak masuk akal, namun Tuhan telah menyadarkan saya. Selama ini saya berada di jalan yang salah. Jelas Anissa memotong pembicaraanku. Kalau begitu, kenalkan aku dengan Tuhan itu. Aku ingin tahu siapa Dia, kataku penuh harapan. Datanglah nanti malam jam 18.00 ke Masjid Al-Fajar samping mall ini. Jika kau memang ingin mengenal Tuhanku, kata Anissa singkat. Suara azan maghrib berkumandang. Mata ini melihat banyak orang masuk ke dalam tempat itu. Tertuliskan Masjid Al-Fajar. Di depan bangunan megah itu, aku melihat banyak orang membasuh wajah mereka, serta masuk dan duduk terdiam, memejamkan mata, dan terlihat pancaran wajah yang bersih dari mereka. Aku melangkahkan kaki ini dan duduk di samping seorang laki-laki dengan jenggot tebal. Aku dikenalkan dengan Tuhan mereka. Aku mulai sadar bahwa aku harus mengenal Allah. Ya, Tuhan semesta alam. Tak ada alasan untukku lari dari agama ini, karena Allah selalu ada di sini. Selama ini, aku salah mengenal Arini. Anissa, aku mencintaimu karena Allah. Pesan pertama yang aku kirim kepada Anissa.